Halo, kini saatnya saya Tia Anissa mengantarkan informasi dari Medan. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjirop kembali merendam ratusan rumah di 4 kecamatan di kawasan pesisir Kota Medan. Diduga menjadi tempat perjudian, 10 arena ketangkasan tembak ikan di Kabupaten Deli Serdang disegel petugas. Libur panjang, objek wisata pemandian alam Karo Indah di Kabupaten Langkat ramai dipadati pengunjung. Kita ke informasi pertama. Banjirop kembali merendam ratusan rumah di 4 kecamatan kawasan pesisir Kota Medan. Ratusan warga menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir akibat pasang air laut atau banjirop kembali terjadi dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan Kota Medan. 4 kecamatan tersebut ialah Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuan, dan sebagian kawasan Deli Serdang. Banjir yang terjadi pada hari Minggu lalu itu juga merendam akses jalan menuju Pelabuhan Belawan setinggi 50 cm hingga 1 meter. Menyusul terjadinya banjir rob, ratusan warga yang tinggal di kawasan pesisir Kota Medan ini juga harus mengevakuasi barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih aman. Salah seorang warga mengatakan banjir rob kali ini datang bukan hanya di siang hari, namun juga pada malam hari. Jadi perabotan gimana, Kak? Ya, tempat tidur. Oh ya, kalau Kakak tidur gimana? Atas lah, ya tempat tidur nengok air di bawah terapung gini. Sampai jam berapa nih, Kak? Kira-kira bagus tuh. Jam 2, jam 3. Kira jam 3 bersih lah. Oh, rumahnya dibersihin, Kak ya? Ya iyalah, nggak lumpur dia sayang. Ini siang malam Kakak kena pasang, Kak? Kena lah, orang malam-malam nggak parah kali. Siang ini kali. Oh, satu hari berapa kali, Kak? Kadang pasang? Malam 1-2 kali. Oh, 2 kali ya, Kak. Warga berharap pemerintah Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara dapat bersinergi memberikan solusi agar warga tidak terus terdampak banjir akibat pasang air laut. Selain itu, warga juga berharap pemerintah Kota Medan sigap memberikan bantuan, terutama makanan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ditengarai sebagai tempat perjudian, 10 arena ketangkasan tembak ikan di Kabupaten Deli Serdang disegel. Bila pemilik nekat membuka kembali ketangkasan tembak ikan, petugas akan melakukan tindakan yang lebih tegas. Sejumlah lokasi yang dijadikan lapak perjudian di Kabupaten Deli Serdang ditertibkan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Forkopimda Kabupaten Deli Serdang. Penertiban dimulai dari arena ketangkasan tembak ikan di Kecamatan Beringin sebanyak 7 lokasi, kemudian di Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 3 lokasi. Seluruh arena ketangkasan tembak ikan yang didatangi petugas disegel dan ditempeli poster imbauan untuk tidak melakukan praktik perjudian. Meski sebagian lokasi ketangkasan yang didatangi petugas masih dalam keadaan dikembok, namun tetap disegel. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang menyebutkan penyegelan berawal dari banyaknya laporan masyarakat terkait lokasi perjudian yang kian marak saat ini. Melakukan kegiatan terkait dengan banyak pemberitaan penyakit masyarakat yang terjadi di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Jadi tadi kita melakukan kegiatan gabungan, melakukan upaya penyegelan dan penghimbauan kepada tempat-tempat yang diduga dijadikan sebagai praktek perjudian agar tidak membuka praktek perjudian, serta kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terjun ataupun terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan penyakit masyarakat tersebut. Besar harapan kami dari para oknum-oknum yang melakukan kegiatan tersebut agar tidak melakukan kegiatan kembali karena dapat merusak generasi muda dan juga menyebabkan penyakit masyarakat. Lokasinya, Bang, di mana-mana aja? Ada beberapa lokasi, ada beberapa di Kecamatan Beringin dan juga di Kecamatan Lubuk Pakam. Nanti
akan kami terus melakukan kegiatan tersebut bekerja sama dengan stakeholder, pihak-pihak terkait untuk bersinergi melakukan upaya pemberantasan penyakit masyarakat. Dalam operasi ini tak ada satupun mesin judi ikan yang disita petugas. Rencananya petugas akan memberi tindakan tegas jika nantinya lokasi perjudian masih tetap dibuka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pria di kamar kos di Kelurahan Seribu Dolok, Kabupaten Simalungun pekan lalu akhirnya terkuak. Tersangka tak lain adalah teman sendiri yang sakit hati karena sering diejek oleh korban. Peristiwa pembunuhan terhadap Imaman Sidabutar di sebuah kamar kos dalam Reda, Kelurahan Seribu Dolok, Kabupaten Simalungun akhirnya terungkap setelah polisi menangkap tersangka DS, teman akrab korban. Saat dilakukan reka ulang dalam 18 adegan yang dilaksanakan di Polres Simalungun, terkuak motif tersangka DS membunuh korban pada hari Minggu 8 Mei lalu. Tersangka yang mendendam dan sakit hati karena sering diejek korban, mencekik korban saat tertidur usai minum minuman keras berdua. Namun korban tersentak dan bangun untuk melakukan perlawanan sehingga sempat terjadi duel. Namun naas tersangka kemudian mengambil sebilah pisau dan menghujamkannya ke tubuh korban. Korban dalam keadaan bersimbah darah ditinggal kabur tersangka. Kita laksanakan ada 20 adegan rekon dari awal kronologi sampai eksekusi dan sampai selesai pelaku melarikan diri. Dari hasil rekonstruksi itu apakah ada fakta-fakta baru kasus pembunuhan ini? Untuk saat ini setelah melaksanakan rekonstruksi kita lanjutkan dengan pemeriksaan lain. Kalau memang ada fakta-fakta baru kita temukan, kita sampaikan. Pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman? Untuk pasal 30 sub 338 Undang-Undang tahun 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan peranakan. Karena pelaku masih di bawah umur. Untuk ancaman 20 tahun sampai seumur hidup. Nanti keputusan di pengadilan. Tersangka kemudian berhasil ditangkap di rumah persembunyiannya di Kota Tebing Tinggi. Meski tersangka masih di bawah umur, polisi tetap melakukan penyidikan kasus ini. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Kampung sarang narkoba di kawasan Dusun 3 Pondok Banteng, Kabupaten Deli Serdang digerebek polisi. Selain menyita barang bukti sabu-sabu, polisi juga menangkap 7 orang pengguna narkoba. Video amatir milik Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang memperlihatkan saat petugas melakukan penggerebekan kampung narkoba di kawasan Dusun 3 Pondok Banteng, Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa lalu. Di tempat tersebut polisi menemukan barang bukti berupa 3 paket sabu seberat 1,8 gram, 5 set alat hisap, 15 kaca Pirex, dan uang Rp5.000. 7 orang ditangkap karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu saat penggerebekan. 4 dari 7 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 orang menjalani rehab dan 1 orang dibebaskan karena tidak terbukti mengkonsumsi narkoba. Di daerah Sibiru-Biru, kemudian di situ berhasil kita amankan 7 orang, kita amankan masyarakat. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan, sudah kita lakukan gelar terhadap 7 orang itu, 4 kita nyatakan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Prosesnya lanjut. Kemudian 2 orang kita lakukan rehabilitasi. Karena yang bersangkutan hanya kita temukan dirinya positif narkoba, positif amfetamin. Kemudian yang 1 orang lagi kita lakukan pengecekan terhadap urinnya, ternyata negatif dan tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba yang ada di Sibiru-Biru. Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kasus penemuan jasad dengan luka tikaman di leher dan kepala di Jalan Mangga, Kota Tanjung Balai pada Rabu Minggu lalu akhirnya terungkap. Korban terbunuh akibat duel maut dengan tetangganya sendiri.
Teka-teki kematian Bobby, ayah satu anak yang ditemukan tewas mengenaskan di bangunan kosong Jalan Mangga, Tanjung Balai, akhirnya terungkap. Pelakunya tidak lain Muhammad Julianto Pulungan, 42 tahun, tetangga korban. Pertengkaran keduanya dipicu kekesalan tersangka atas ulah korban melempar rumahnya. Tidak hanya itu, tersangka menyebut korban sempat mendatangi rumahnya dengan sebilah golok. Selang beberapa hari, dengan membawa pisau, tersangka mencegat korban di Jalan Mangga mengajak duel. Tersangka menyerang korban menggunakan pisau. Dalam perkelahian tersebut, korban tewas akibat luka tikaman di leher dan kepala. Setelah bertemu si korban, disitulah terjadi pergumulan ya. Di mana si korban itu awalnya melemparkan parangnya yang mengenai daripada si korban. Diulangi si tersangka. Nah, kemudian oleh si tersangka mengambil parang dan melakukan 3 kali pembacokan ya, 3 kali pembacokan terhadap si korban. Duel maut antar tetangga ini membuat tersangka mendekam di tahanan Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara dengan jeratan pasal 335 ayat 3 subsider pasal 338 dengan ancaman maksimal seumur hidup. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. TV tabung dope, TV murah, moloido, pahatop, itorgati te TV digital. Alana satokinai siaran TV analog manang TV jadul, lau di stop pamereta nama. Sada tujuanna, molo tabadikon dohot negara na asing, dohonon labat dope kecepatan di internet di Indonesia on, ima alani gok dope frekuensi nai dipakai tu sinyal analog. Makanya, hatop mata gati itu TV digital. Musa godang butung nah, sinyal na bagat, jala uli gambar dotio suarana, dan adong gambar na bayi daun songan somut. Boy mangida jadwal siarana, jala boy diatur sesuai tu usia ta. Kita pedi pasingot molo nanaing robencana. Jago hiya kan? Ale ikon membayar do? Daw ngatong, siaran TV on dan perlu markota manang merlangganan alias gratis. Nah, masalahnya, lau manakup siaran digital on dan cukup moloholan memakai antena UHF na biasa tapake. Perlu dong use tambahan alat nomor goar set-top box. Asal siaran digital boy ditakup dohot jelas gambar. Unang pola khawatir, alana Kominfo berencana naik mengalihon STB gratis tu masyarakat dohot secara tertentu. Tak gua, dapat tak kamu? Nah, tuh kamu langsung memboto TV Muna digital manang analog, coba dicek. Adong pilihan DTV na? Adong tulisan HD na di sabola channel na? Molo adong, berarti TV Muna nunga TV digital. Tuh kamu na naik manuhar TV baru, pasti kamu dah nunga digital atau daun dope. Oke? Alani hope, ikon memboto.